Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro teriak dengan sangat kencangnya. Apa yang terjadi dengan dirinya? Buruan kebut, jangan tunggu sampai nanti. Gaskan! Serentak dengan itu, terdengarlah suara siulannya melengking-lengking, dan di antara lengkingan siulan itu, menderu suara laksana ratusan tawon mendengung menyamaki liang telinga. Sinar putih bergulung-gulung, 5 penyerang tersurut mundur. Kapak naga geni, seru Begawan Sitaraga ketika melihat senjata di tangan Wiro Sableng. Belum lagi habis gaung seruannya itu, sudah menyusul suara jeritan setinggi langit. Satu tubuh ansrok terpelanting di tanah mandi darah, kepala terbelah 2. Korban maut naga geni 212 yang pertama itu ialah Tapak Luwing. Kurung, biar rapat, teriak Tapak Gajah. Dia melompat tinggi, kedua kakinya menendang susul menyusul. 2 senjata lainnya menduru pula ke arah Wiro Sableng. Ketua Perguruan Teratai Putih, berseru Pendekar 212. Antara kau dan aku tidak ada permusuhan. Sebaiknya undurkan diri saja. Jangan bicara melangit, pemuda sedeng. 8 arwah muridku minta roh busukmu. Wirasokananta percepat tusukan kerisnya. Maka keris emas, pedang siluman biru, dan kapak naga geni 212 beradu dengan mengeluarkan suara nyaring. Wirasokananta berseru kaget. Tangannya bergetar hebat dan panas. Keris saktinya terlepas mental. Cepat-cepat ketua perguruan Teratai Putih ini melompat mundur. Kalingundil sendiri tak kalah kagetnya. Bagian yang tajam dari pedang buntungnya gompal, sedang tangannya menjadi seperti kaku. Kalau tidak sinar cermin Sitaraga menyambar ke arah lawan, pastilah kapak maut naga geni 212 membabat perutnya. Kalingundil keluarkan keringat dingin. Suara siulan Pendekar 212 kini sesekali diselingi oleh suara tawa mengekeh. Tubuhnya hampir tak kelihatan lagi. Kapak naga geni mengaung mencari maut. Keempat lawan menjadi sibuk. Merasa mulai terdesak, Tapak Gajah segera keruk satu pakaiannya. Tanpa memberi peringatan lagi, tokoh silat ini segera lepaskan 100 senjata rahasia yang berupa jarum-jarum hitam ke arah Wiro Sableng. Tapi angin putaran kapak naga geni yang ampuh sekaligus meluruhkan jarum-jarum beracun itu. Malahan, Tapak Gajah dan kawan-kawan menjadi sibuk karena harus mengelakkan jarum-jarum hitam yang terdorong berbalik menyerang mereka sendiri. Pendekar 212 tertawa mengekeh. Wirasokananta, untuk penghabisan kali, aku kasih peringatan padamu. Mundur atau mati dengan percuma. Ketua perguruan Teratai Putih menjadi bimbang. Dia pun membatin. Adakah seorang musuh yang sehebat ini sampai memberi 2 kali peringatan kepadaku? Wirasokananta, jangan bodoh, teriak Kalingundil. Manusia yang telah menghabisi 8 muridmu itu, apa hendak kau lepaskan begitu sah? Kata-kata Kalingundil tak sampai pada ujungnya. Salah satu dari
mata kapak di tangan Wiro Sableng membabat putus lengan kirinya. Tangan dan pedang buntung mental masuk ke kawah. Darah muncrat. Laki-laki ini terhuyung ke belakang kesakitan. Akhirnya, ketika dia kehabisan darah, napasnya megap-megap dan dia jatuh menelentang di tanah tapi belum mati. Tapak gajah dan begawan Sitaraga tertegun seketika. Namun, sesaat kemudian serentak pula keduanya menyerang sebat. Serangan ini disambut dengan siutan dan tawa mengejek oleh Wiro Sableng. Kalian berdua adalah tokoh-tokoh silat dari golongan hitam. Manusia-manusia macam kalian pantas menjadi umpan cacing di liang neraka. Pendekar 212 putar kapaknya. Biar! Cermin di tangan Sitaraga pecah berhamburan. Begawan itu keluarkan seruan tertahan dan memandang senjatanya yang hancur dengan rasa tak percaya. Begawan, awas! Teriak tapak gajah, tapi terlambat. Kapak maut naga geni 212 datangnya tiada sanggup lagi untuk dielakkan. Tras! Putuslah leher begawan Sitaraga. Darah seperti air mancur muncrat ke udara. Kepala yang buntung menggelinding seperti bola terus masuk ke dalam kawah gunung Tangkuban Perahu. Melihat kematian sobatnya ini, si Kate, kepala sulat tapak gajah, menciut nyalinya. Tanpa buang waktu, dia segera putar tubuh. Eits, orang Kate, mau pindah kemana? Wiro Sableng berseru. Ayo berhenti. Tapi mana mau tapak gajah berhenti. Malahan manusia ini tancap gas dan lari lintang pukang. Wiro menyeringai. Tapak kanannya bergerak menekan bagian dekat hulu kapak yang berbentuk kepala naga. Maka mengaunglah 212 batang jarum putih beracun ke arah tapak gajah. Tapak gajah coba melompat ke samping, namun dia kurang cepat. Hampir keseluruhan jarum-jarum putih itu menembus daging tubuhnya. Tapak gajah meraung setinggi langit. Begitu racun jarum merembas jantungnya, maka tubuhnya kelojotan seketika, lalu menggeletak di tanah tanpa bergerak lagi. Wira Sokananta lelelkan lidah, melihat kehebatan pendekar 212. Tapi diam-diam bulu tengkuknya merinding karena ngeri. Sedang ketika dia berpaling pada pendekar itu, dilihatnya Wiro Sableng berdiri sambil garuk-garuk rambutnya yang gondrong. Wiro tarik napas dalam, lalu putar tubuh dan memandang pada Wira Sokananta. Ketua perguruan Teratai Putih katanya, kenyataan yang kita tidak saksikan dengan mata kepala sendiri adalah terlalu sukar untuk dipercaya. Demikian juga dengan peristiwa di perguruanmu, sama sekali tak ada sangkut pautnya denganku. Aku yakin manusia inilah yang jadi biang racun. Wiro mendekati Kalingundil yang tengah menggap-menggap. Dari dalam sakunya dikeluarkannya sebuah pil. Dia senyum-senyum dan menimang-nimang obat itu. Kau masih inginkan hidup, Kalingundil? Tanyanya. Kalingundil diam saja. Obat ini bisa menyembuhkan lukamu dan memusnahkan racun kapak naga geni yang mengalir di darahmu. Aku akan berikan kepadamu jika kau menerangkan dan mengaku bahwa kaulah yang telah menghabisi 8 anak murid perguruan Teratai Putih. Kalingundil masih diam. Kau tak mau hidup? Kalingundil memandang dengan matanya yang berbinar-binar pada pil di tangan Wiro. Dalam diri setiap manusia yang tengah meregang nyawa
akan selalu datang harapan untuk dapat terus hidup. Demikian juga dengan Kalingundil. "Masukkan dulu pil itu ke dalam mulutku," katanya. Wiro pun memasukkan obat itu ke dalam mulut Kalingundil, dan Kalingundil cepat-cepat menelannya. "Sekarang, terangkan cepat." Kalingundil buka mulut, mengakui apa-apa yang telah diperbuatnya terhadap perguruan Teratai Putih. Wira Sokananta begitu mendengar penuturan tersebut, tak dapat lagi menahan luapan amarahnya. Tanpa banyak cerita, dengan kaki kanan ditendangnya Kalingundil. Demikian kerasnya sehingga tak ampun lagi tubuh Kalingundil mencelat beberapa tombak ke udara, dan malang baginya tubuhnya terlempar tepat ke kawah. Masih terdengar jeritan laki-laki itu menggaung ketika tubuhnya melayang ke bawah sebelum amblas ke dalam kawah belerang. Sekali lagi, Pendekar 212 hela napas dalam dan berpaling pada Wira Sokananta. Satu senyum terlukis di bibir pemuda itu. Ketua Teratai Putih balas tersenyum. "Orang muda, apakah kau betul-betul murid yang Sinto Gendeng?" "Ah, murid siapapun, aku bukan menjadi soal ketua perguruan Teratai Putih," menyauti Pendekar 212. "Orang-orang mencap aku pemuda edan, sinting, gila, geblek." Kurasa memang suatu ketika kegilaan itu ada perlunya. Hanya manusia-manusia gila semacam kita inilah yang sanggup menghabisi manusia-manusia bejat dan menghancurkan kebejatan. Coba saja kau pikir, mana ada manusia waras mau menghabisi sesama manusia? Wira Sokananta tertawa. "Ucapanmu benar juga, pendekar," katanya. Wiro mendongak ke langit. "Ah, matahari sudah tinggi. Banyak urusan baru yang menunggu kita, ketua perguruan Teratai Putih. Pertemuan kita hanya sampai di sini. Aku senang bisa berkenalan dengan kau. Semoga kita bisa jumpa lagi." "Pendekar 212, tunggu dulu," seru Wira Sokananta. Tapi percuma saja, sang pendekar saat itu sudah berkelebat dan lenyap. Wira Sokananta geleng-geleng kepala. "Pemuda hebat, sikapnya seperti betul-betul gila, tapi hatinya polos, ilmunya... Aku yang sudah tua ini mungkin tak pernah bisa mencapai ilmu setinggi yang dimilikinya." Belum lagi sempat mengucapkan terima kasih, dia sudah lenyap. Wira Sokananta memandang ke dasar kawah, lalu mengikuti jejak Wiro Sableng meninggalkan tempat itu. Selesai. Bersambung ke Wiro Sableng dalam judul Keris Tumbal Wilayuda.